Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini saya akan menjelaskan apakah memukul orang yang mabuk itu dapat dipidana. Ya, teman-teman semuanya, memukul merupakan salah satu perbuatan penganiayaan. Dapat kita lihat mengenai pasal penganiayaan di pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di situ dijelaskan pertama bahwa penganiayaan dapat dipidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Jika penganiayaan itu menimbulkan luka yang berat, dapat dipidana paling lama 5 tahun, dan jika penganiayaan itu menyebabkan kematian, dapat dipidana paling lama 7 tahun. Dan penganiayaan itu adalah yang menimbulkan kerusakan kesehatan. Jadi teman-teman semuanya, nah kemudian bagaimana untuk memukul kepada orang yang mabuk? Tentunya pasal ini bukan hanya untuk orang yang biasa saja memukulnya. Tentunya memukul kepada orang yang mabuk juga sama, apabila dapat menimbulkan luka, rasa sakit, terus kemudian rasa tidak enak gitu, dan dapat menimbulkan kerusakan kesehatan. Ini merupakan bentuk penganiayaan dan dapat dipidana, meskipun ini ditujukan kepada orang yang mabuk sekalipun begitu. Jadi misalkan ada orang mabuk, mungkin kita tidak memukulnya, tapi cukup memberikan pengamanan atau diamankan secara baik gitu. Karena apabila kita juga melakukan pemukulan dan itu bisa menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak, kemudian apalagi sampai luka, maka kita dapat dipidana. Karena itu bisa merupakan bentuk penganiayaan, meskipun ditujukannya kepada orang yang mabuk sekalipun. Itu teman-teman. Selanjutnya, bagaimana terhadap orang yang mabuk apabila dia mabuknya itu di tengah jalan atau di tempat umum dan yang membuat keresahan di dalam masyarakat? Apakah dia dapat dipidana? Ya, tentunya pengertian mabuk ini adalah merupakan yang memang mabuk beneran, yaitu yang banyak minuman keras. Ya, meskipun dia mabuk, jika dia membuat keresahan di masyarakat, misalkan di tengah jalan dia menghalangi lalu lintas, kemudian ataupun dia mabuknya di tempat umum yang banyak dikunjungi orang, dia dapat dikenakan pasal yang meresahkan dan dia dapat dipidana. Tetapi apabila dia tuh mabuknya di tempat yang sepi atau di rumah sendiri, tentunya tidak terkena pasal ini. Nah, apabila dia mabuknya di tempat umum ataupun di tengah lalu lintas menghalangi, inilah meskipun dia mabuk akan dikenakan pidana. Kembali kalau dia di tempat sepi yang tidak ada orang ataupun di rumahnya sendiri, tidak dikenakan pasal ini. Terus bagaimana? Ada satu pertanyaan, jika ada 2 orang yang mabuk yang berkelahi, siapa yang akan dikenakan pasal? Nah, tentunya 2 orang yang mabuk yang berkelahi ini apabila dilaporkan, tentu akan ada proses persidangan, akan dicari prosesnya, kemudian bagaimana kronologinya. Tentu akan ada yang menjadi tersangka itu atau yang akan dapat dipidana. Jadi bukan berarti sesama orang mabuk berkelahi kemudian aman, tidak, tetap dia apabila diproses akan dapat dikenakan pidana. Kira-kira itu teman-teman semuanya kesimpulannya
pertama, apabila kita memukul orang yang mabuk yang sampai menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak, apalagi sampai terjadi luka dan mengganggu kesehatan, kita dapat dipidana meskipun kita memukul kepada orang yang mabuk. Yang kedua, apabila ada orang yang mabuk di tengah jalan atau lalu lintas, yang mengganggu lalu lintas, atau dia di tempat umum, dia juga dapat dikenakan pidana. Tapi apabila dia mabuknya di rumah, tidak dikenakan pidana. Yang ketiga, apabila ada dua orang yang mabuk yang berkelahi, siapa yang akan pidana? Ya, siapa yang akan dipidana? Tentunya ini akan diproses lebih lanjut apabila memang dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Tentunya akan diproses nanti siapa yang akan bersalah, kronologinya seperti apa sebenarnya. Tetap akan ada yang terkena pidana meskipun dua-duanya mabuk. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan like, subscribe, dan share ke media sosial yang teman-teman punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.